Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah, amma ba'du. Yang kami hormati sahabat tadarus dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari kita dengan lancar, dengan tanpa ada halangan apapun. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan pada kita. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi suri tauladan kita, dan Nabi yang darinya kita akan meminta syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Sahabat tadarus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Sahabat tadarus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah surat Ali Imran ayat 133 sampai 136, yang mana ayat ini membahas tentang konsep takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa takwa adalah imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahihi, menjalankan semua yang diperintahkan Allah semampu kita dan meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tadarus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah dalam surat Ali Imran tersebut menyampaikan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, bergegaslah kalian semuanya menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga. Yang mana Allah menyampaikan di situ arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, yang mana ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Ketika keduanya dibentangkan, itulah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali ampunan Allah itu. Hadirin jamaah sabab tadarus yang berbahagia, ampunan Allah itu besarnya luar biasa. Maka berapapun, sebesar apapun dosa kita, mari kita bergegas menuju Allah untuk bertaubat. Rasulullah bersabda, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Karena semua orang pasti punya salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kembali pada Allah Subhanahu wa taala.
Sahabat-sahabat tadarus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah menyampaikan kriteria orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang berinfak di ketika waktu lapang ataupun waktu sempit. Infak itu ada dua macam, infak untuk kebaikan dan infak untuk kejahatan. Infak untuk kebaikan yaitu seperti orang tua yang memberikan nafkahnya untuk keluarganya, yaitu seseorang yang memberikan kelebihan hartanya atau bersedekah untuk orang lain. Sementara orang yang berinfak dalam kejahatan yaitu orang yang memberikan hartanya untuk memfasilitasi orang berbuat jahat atau berbuat buruk. Contohnya, ada orang yang Allah berikan kelebihan harta, namun dia memberikan hartanya untuk orang-orang yang suka mabuk, orang-orang yang suka berjudi, orang yang suka mengumbar hartanya, memfoya-foyakan hartanya hanya untuk kesenangan syahwatnya. Yang dimaksud dalam ayat ini yaitu berinfak dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sabab tadarus yang berbahagia, kriteria pertama yaitu yang menginfakkan di dalam kelapangan ataupun dalam keadaan sempit. Banyak orang yang Allah takdir mempunyai kelapangan harta namun enggan untuk berinfak atau bersedekah. Namun banyak juga orang yang Allah berikan takdir orang yang tidak begitu banyak hartanya namun semangat infak sedekahnya luar biasa. Sebab tadarus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz. Orang yang mampu atau bisa menahan amarah. Dalam tafsir Jalalain dikatakan menahan amarah, dan ketika dia mampu membalasnya atau mampu dia meluapkan kemarahannya. Contoh, ada orang didolimi, dia ketika marah maka wajar saja dan itu boleh, namun orang yang terdolimi itu memilih untuk menahan marahnya, untuk tidak memarahi orang yang mendoliminya. Itulah orang yang disebut Rasulullah, orang yang kuat adalah bukan yang orang yang kuat secara fisik, namun orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Itulah orang yang luar biasa. Kalau orang yang marah karena mampu dan boleh melampiaskannya, itu wajar, banyak orang yang bisa melaksanakannya. Namun orang yang bisa melaksanakannya mempunyai kesempatan untuk marah dan boleh, namun dia menahan marahnya, itulah orang yang luar biasa. Itulah kriteria orang yang kedua, menahan marah di saat dia mampu atau boleh meluapkan marahnya. Yang ketiga yaitu wal afina anin nas, orang yang punya jiwa, punya hati, punya karakter yang suka memaafkan orang yang mendoliminya, suka memaafkan orang yang berbuat tidak pantas, tidak baik pada dirinya. Itulah orang-orang pilihan Allah, orang yang luar biasa karena dia mampu mengkondisikan hatinya untuk memaafkan orang yang mendoliminya. Sangat susah sekali para sahabat tadarus yang dimuliakan Allah untuk mengkondisikan hati kita menjadi orang pemaaf. Contoh, sandal kita digosok padahal baru berdiri di pagi hari, sore bawa ke masjid hilang sudah. Itu terkadang bagi orang tertentu sangat susah sekali untuk memaafkan orang yang menggosok. Kadang-kadang dalam hatinya bilang, baru saja tadi pagi saya beli, sore sudah hilang. Itulah orang yang diuji Allah dengan kelakuan saudaranya, namun dia tidak bisa bersabar, tidak mampu memaafkan orang yang mencuri atau menggosok sandalnya.
Sahabat tadarus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat pemaaf inilah sifat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tengok kisah-kisah perjalanan Rasulullah ketika beliau dakwah. Rasulullah dakwah dilempari dengan ludah, diludahi orang-orang yang pembenci Rasulullah, namun Rasulullah memaafkannya. Bahkan ketika pembenci tersebut sakit, Rasulullah malah datang untuk menjenguk dirinya, kemudian menunjukkan sifat kasih sayangnya Rasulullah pada pembencinya. Itulah salah satu dari sifatnya Rasulullah, pemaaf kepada umatnya, pemaaf pada kaumnya. Contoh yang kedua, ketika Rasulullah dakwah di Taif, dilempari batu oleh masyarakat Taif, sampai malaikat Jibril menawarkan dirinya, wahai Rasulullah, kalau engkau berkenan, saya angkat gunung itu dan saya akan jatuhkan pada masyarakat Taif. Apa yang disampaikan Rasulullah? Jangan wahai Jibril, mungkin orang tuanya belum dapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu nanti anak turunnya mau mengikuti Islam. Itulah yang disampaikan Rasulullah kepada malaikat Jibril, sifat pemaaf kepada orang yang menyakitinya. Mari kita bersama-sama untuk meniru jejaknya Rasulullah, memaafkan setiap orang yang menyakiti kita, mendolimi kita. Syukur-syukur kita mampu menyampaikan doa itu pada Allah di sepertiga malam di waktu sujud, yaitu dengan doa, Allahumma ya Allah, ampunilah dosa semua orang yang mendolimiku. Jamaah tadarus, sahabat tadarus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mengistiqomahkan doa itu, ya Allah, ampunilah semua orang yang dolim pada diriku, maka suatu saat kita didolimi orang, maka hati kita sudah terbiasa. Wong dia sudah saya doakan setiap malam, dia sudah saya minta maaf pada Allah setiap malam, mengapain saya harus marah? Itulah sifat orang yang bisa mengatur jiwanya, mengatur hatinya sebagai orang yang pemaaf. Maka ketika dia, contoh saja musim hujan, dia pakai sepeda motor, kemudian ada kubangan, dia dilempari, terperciki air dari kubangan itu oleh mobil yang lewat, maka dia akan senyum-senyum saja. Alhamdulillah, saya dapat rezeki air dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan marah pada orang yang melemparinya air itu. Karena apa? Dia dalam munajatnya pada Allah setiap malam sudah menyampaikan, ya Allah, ampunilah setiap orang yang zalim pada diriku. Begitu juga ketika kita kehilangan sesuatu yang dicuri orang, maka kita nggak akan marah. Karena apa? Setiap malam kita munajat pada Allah, ya Allah, ampunilah orang yang mendolimiku. Bahkan kita bisa mengkondisikan hati kita, alhamdulillah saya sedekah tanpa mengantarkan, sudah diambil orangnya. Itulah orang yang hatinya sudah terkondisikan seperti kondisinya hati orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sahabat tadarus yang berbahagia, itulah 3 kriteria orang yang bertakwa. Saya ulangi, yang pertama yaitu orang yang mudah menginfakkan hartanya di dalam waktu keadaan sempit ataupun luang. Yang kedua, orang yang bisa menahan marahnya, meskipun dia mampu dan boleh meluapkan marahnya itu, namun dia tahan, tidak meluapkan kemarahannya itu. Yang ketiga adalah orang yang punya jiwa pemaaf terhadap orang lain yang menyakitinya atau yang mendoliminya. Kemudian sahabat tadarus yang dimuliakan Allah, apa bahasan Allah? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia akan dicintai Allah. Allah itu cinta orang-orang yang berbuat baik. Maka mari kita berlomba-lomba mendesain hidup kita untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama. Siapa itu orang yang berbuat baik? Selain yang 3 kriteria itu, Allah menjelaskan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Alladzina idza fa'alu fahishatan, apabila mereka melakukan hal-hal keji atau hal-hal yang buruk. Dalam tafsir Jalalain dikatakan fahisyah itu contohnya adalah zina.
seperti zina, mabuk, judi. Nah, itu adalah sebuah perbuatan fahisyah yang keji. Kemudian auzolamu anfusahum, atau dia menyakiti dirinya, mendolimi dirinya dengan dosa-dosa kecil seumpama, contohnya apa? Membuka aurat kita, bagi laki-laki membuka lututnya, menampakkan pusarnya, itu adalah bagian dari aurat. Bagi perempuan menampakkan anggota tubuh yang bukan termasuk aurat, itulah dosa-dosa yang dikatakan auzolamu anfusahum. Dia menyakiti dirinya sendiri, mendolimi dirinya sendiri. Tapi apa yang dilakukan orang itu? Zakarullaha, mereka bergegas ingat pada Allah. Meskipun mereka pernah berdosa, berzina seumpama, kemudian dia iringi dengan taubat, ganti dengan perbuatan yang baik. Itulah orang-orang yang dikatakan Allah muhsinin, orang yang baik. Jadi ketika dia berbuat dosa besar ataupun dosa kecil, dia bergegas menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kita kepada Allah kecuali Allah itu sendiri. Kita berzina, na'udzubillah min dzalik, seumpama, itu adalah dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mabuk seumpama, na'udzubillah min dzalik, itu adalah dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita segera bergegas pada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun, untuk meminta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jamaah sahabat tadarus yang berbahagia, perlu kita ketahui ada dosa yang sangat dibenci Allah, yang kemudian ketika kita tidak mengumbarnya, itu Allah akan mudah memaafkannya. Ada perbuatan yang Allah benci, kemudian Allah akan mudah memaafkannya ketika kita bertaubat. Namun ketika kita mengumbarnya, itulah kita menjadi orang yang dibenci Allah SWT. Contoh, ada seorang pemuda sedang dilanda asmara, jatuh cinta pada seorang wanita. Kemudian dia melakukan hal yang tidak terpuji, yaitu berupa pacaran seumpama. Kemudian ketika dia pacaran, itu dia tidak menceritakan pada temannya. Di malam hari sepertiga malam dia sujud minta ampun pada Allah SWT. Maka Allah akan ampuni dosanya pacaran itu. Namun ketika pemuda itu kemudian menceritakan pada temannya, "Hai sobat, tadi malam saya menikmati suasana yang luar biasa. Saya berduaan dengan pacar saya di sepi-sepian, dan itu adalah kesempatan luar biasa yang saya dapatkan." Dengan bangga dia menceritakan dosanya pada temannya. Itulah orang yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat tadarus yang dimuliakan Allah, ketika kita punya salah yang itu sifatnya adalah salah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kemudian kita ceritakan pada orang lain. Kita tutup dengan berminta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha." Ketika kita melakukan kesalahan, maka tutuplah dengan kebaikan, yang Allah akan menutupnya, memaafkan hal itu. Di antara kebaikan itu apa? Meminta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat tadarus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah melanjutkan lagi firman-Nya, "Ulaika jazaohum maghfiratun wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha." Allah melanjutkan firman-Nya, yaitu balasan bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang muhsinin tadi, orang-orang yang bertakwa. Maghfiratun, Allah akan berikan maghfirah, ampunan. Itu adalah nikmat yang luar biasa Allah berikan pada kita berupa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita ketahui dalam doa kita, kadang-kadang kita berdoa, Allahumma ya qadiyal hajat, iqdi hawaijana, hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Kita berdoa pada Allah, wahai Allah yang maha pengabul doa, maha pengabul hajat, iqdi hawaijana, kabulkanlah hajatku, hajatad dunya bil maisarah,
hajat-hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan. Hajatal akhirah bil maghfirah, hajat akhirat dengan maghfirah. Maghfirah inilah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kalau sudah mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, pantas mendapatkan imbalan Allah yang kedua, yaitu apa? Wajannatun, yaitu surga. Orang yang masuk di surga adalah orang yang pantas, karena surga itu tempatnya yang sangat indah, sangat luar biasa, maka yang pantas menghuninya hanya orang-orang yang bersih, yang orang-orang yang mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Contoh surga itu sering kita lihat, tajri min tahdil anhar, mengalir sungai-sungai. Mungkin kita akan membayangkan seperti sungai-sungai yang ada di pegunungan, atau sungai-sungai yang ada, sungai-sungai jernih yang ada di luar negeri sana. Jamaah sahabat tadarus yang dimuliakan Allah, surga itu indah. Namun kata Rasulullah bersabda, seindah apapun surga itu kita bayangkan, maka faktanya besok itu akan jauh lebih indah dari yang kita bayangkan di dunia. Dan itulah Allah mengatakan, wa ni'ma ajrul amilin, itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang menjalankan kebaikan, orang yang menjalankan ketakwaan. Sahabat tadarus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan ini bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Jangan sampai kita meninggalkan bulan ini tanpa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlomba-lomba memperlakukan diri kita, mendesain kegiatan kita untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sahabat tadarus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa adalah bulan pendidikan bagi kita. Allah mendidik kita untuk sabar, untuk berbagi, untuk dan yang lain sebagainya, yang kebaikan-kebaikan yang banyak di dalamnya. Dan tujuannya apa? Allah menyampaikan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi insan yang bertakwa. Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana kriteria yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Imran ini. Sahabat tadarus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa itu mendesain diri kita, memperlakukan diri kita untuk sekuat tenaga melaksanakan amal ibadah, amal perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangannya, baik itu yang berupa memaafkan orang, yang berupa apapun yang bisa mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jalankan. Semoga kita menjadi pribadi yang bertakwa di bulan suci ini dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat tadarus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata, salah ucap dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Al-Fakir, sahadanallahu alaikum ajmain wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.